فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Siapa yang ingat majhul ain itu macam mana? Majhul ain tidak diketahui keadaannya. Muridnya ada berapa? Satu. Iya, kalau ain satu, iya. Kalau dua atau lebih? Majhul hal. Iya, dipanggil majhul hal, iya. Dan semuanya itu tidak ada yang mensikohkan dia, dan tidak ada yang mengkritik. Kalau ada yang mensikohkan atau mengkritik berarti dia bukan majhul, dia sudah dikenal. Mungkin dikenal baik atau dikenal buruk. Tapi ini memang tak ada yang memuji, tak ada yang mengkritik. Murid pun kalau majhul ain hanya satu, majhul hal hanya dua atau lebih. Sehingga ya rahmatullah. Berarti majhul hal gimana riwayatnya? Boleh langsung diterima tidak? Berarti harus bagaimana? Cuma pastikan dulu ataupun kena tunggu ada penguat. Iya, tengok penguat-penguat yang lain ada atau tidak. Kalau majhul ain gimana? Kebanyakannya tidak menerima, tidak diterima. Walaupun ada penguat kebanyakannya, tapi ada juga yang menerima, tapi setelah ada penguat. Adapun untuk majhul hal jelas, kalau ada penguat boleh jadi hasan li ghairih riwayatnya. Kemudian kita masih di muka surat 42 itu, wala tuqbalu riwayatu man urifa bi kasratis sahu. Tidak diterima riwayat orang yang dikenali sering lupa. Manusia kan sering lupa, iya, cuma untuk muhaddisun dalam riwayat dia kalau sering lupa maka riwayatnya jadi lemah, perlu penguat-penguat. Tapi kalau lupa sikit-sikit tak apa-apa, masih ada manusia, namanya masih manusia walaupun sikoh. Yang namanya lupa itu pernah ada aja. Seperti Imam Malik lupa siapa itu? Muawiyah bin Hakam As-Sulami, beliau lupa namanya. Yang beliau ingat Amr bin Hakam As-Sulami. Cuma lupa satu atau dua ini biasa, tidak masalah. Termasuk apa? Syu'bah Ibnul Hajjaj Amirul Mukminin fil Hadis. Dikatakan apa? Lupa dalam masalah nama-nama. Tapi dibanding riwayat yang banyak, jelas kelupaannya masih sedikit. Tidak masalah itu. Cuma kalau dianggap banyak, menunjukkan, oh ini berarti apa? Hafalannya perlu penguat. Data ya sibuk kucing. Wah, masuk rekaman jadi. Tayyib ta. Fi riwayati, dalam riwayatnya, riwayati idza lam yuhaddis min aslin sahih. Jika dia tidak menyampaikan hadis dari buku yang benar. Asal di sini maksudnya adalah kitab. Baik. Adapun kalau dia banyak lupa tapi dia selalu meriwayatkan dengan buku, boleh tak? Boleh. Yang dikatakan apa? Dhabtul kitab. Hafalannya mungkin tak seberapa kuat, tapi dia selalu kalau meriwayatkan pakai buku yang sudah diteliti, maka boleh dikatakan sikoh, tak masalah. Yang penting dia selalu memegang buku itu, meriwayatkannya lewat buku itu, dan seterusnya. Tidak memakai hafalan dia. Kemudian, wa kullu hadza yukhrimus siqah. Ini semua membuat cacat, membuat rusak. Yukhrim yaitu cacat atau rusak kepercayaan kepada rawi tadi. As-siqah yaitu kepercayaan kepada rawi tadi. Wa bi dhabtih, dan kepada kemantapan hafalannya.
Apa arti sikoh? Apa arti sikoh tadi? Yuhrimu sikoh. Apa arti sikoh? Apa tadi artinya sikoh? Iya, kepercayaan. Jangan malas menulis. Apa arti yuhrimu tadi? Membuat rusak. Iya, membuat rusak atau membuat cacat kepercayaan tadi. Wabido betih dan kepada kemantapan hafalannya. Qala Ibnul Mubarak wa Ahmad wal Humaidi wa ghairuhum. Wah, ini imam-imam besar ya. Ibnu Mubarak Al-Marwazi yaitu Khurasan. Imam Ahmad beliau Baghdad. Humaidi Makkah. Ini masing-masing ulama besar dari berbagai negeri. Wa ghairuhum dan yang selain mereka, man ghalata fi hadis, barang siapa keliru dalam suatu hadis, ghalata, jangan membaca ghalito tak masalah. Man ghalata fi hadis, barang siapa keliru dalam satu hadis, fabuyyinalah, kemudian diterangkan itu kepadanya, yaitu dijelaskan, oh Anda keliru untuk yang ini. Fa asarra ala riwayatih, namun dia bersiteguh, yaitu degil, tidak mau memperbaiki setelah dijelaskan kesalahannya. Asarra bersiteguh, yaitu degil. Kalau Indonesia bilang apa ya, bandel ya. Untuk meriwayatkannya sudah diberitahu riwayat Anda keliru, yang betul begini, tapi dia tetap membangkang. Saqatat riwayatuh, maka riwayat-riwayatnya akan gugur. Yang seringkali disebut dalam masalah ini siapa? Zaid bin Artoh. Yang mana dia ini sombong. Disebutkan dalam biografinya fihiteh, yaitu sombong dia. Setiap kali diingatkan, dia tidak mau. Padahal memang hadis dia keliru. Memang dia hafalannya tidaklah seberapa kuat dibanding Imam Ahmad, dibanding para imam yang lain. Tapi setiap kali diingatkan, dia sombong, tidak mau. Padahal hafalannya keliru. Maka hadisnya jadi gugur. Gugur bukan berarti dibuang begitu saja. Tapi kalau bersendirian tidak diterima. Kalau ada penguat harus betul. Tayyib. Zaid bin Artoh, dia murid dari Amr bin Syu'aib an abihi an jaddi. Tapi dia kaya. Orang senang belajar ke dia. Orangnya dermawan. Cuma ya itu tadi masalahnya, dia sombong dan suka membuat tadlis. Kalau diingatkan tak mau. Padahal memang dia yang pelupa. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya, fasal alfadzul jarhi wa ta'dil. Lafat-lafat jarh, kritikan, ta'dil, pujian. Bagaimana kita tahu orang yang meriwayatkan hadis ini dia bagus? Lihat penjelasan di dalam biografinya, bagaimana kualiti dia. Alfadzul jarhi maratib. Salah baca. Alfadhu ta'dil marotib. Lafat-lafat ta'dil, pujian itu bertingkat-tingkat. A'laha siqah. Yang paling tingginya adalah siqah, yaitu orangnya terpercaya. Ini siqah maksudnya kembali ke orangnya. Kalau yang kalimat tadi di atas tadi, yukhrimu siqah, itu masdar, kepercayaan. Yang ini orang yang terpercaya. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Tahdhibut Tahdhib, terkadang seorang rawi dikatakan sikoton sikohu sampai triple. Disebutkan sampai 3 kali. Saking hebatnya dia. Au mutqin yaitu mantap, hafalannya mantap. Kemungkinan lain apa? Sabetun, yaitu sangat kukuh. Sabetun, sangat kukuh. Indonesia sih bilang kokoh ya. Labas. Au hujjah, riwayat dia menjadi hujjah. Bukan berarti kalam dia tidak boleh salah, tidak mungkin salah, tapi maksudnya hadis dia ini terpercaya. Riwayat dia itu terpercaya, bahwasanya ini adalah riwayat yang betul. Kecuali kalau terbukti keliru, ya masih manusia,
Tapi secara umum dia dipanggil hujjah karena riwayat dia itu sangat kuat. Saking hebatnya hafalan dia. Au adlun hafid, atau dipanggil, atau kritik, bukan kita apa, pujian lain apa? Adlun hafid. Adlun berarti agamanya lurus. Hafid yaitu hafalannya bagus. Si adlun hafid kalau digabung jadi apa? Iya, jadi sikoh itu sendiri sebenarnya. Au dobit yaitu adlun dobito. Agamanya lurus dan hafalannya mantap. Ini level yang tertinggi. Intinya hampir sama. Walis sikoh marotib. Sikoh sendiri bertingkat-tingkat. Ya, ada yang sampai level amirul mukminin fil hadis. Jelas ini boleh dikatakan level yang paling tinggi. Ada yang sikotun hujjah, itu termasuk yang paling tinggi. Ada yang sikotun sikoh. Ada yang cuma sikoh misalkan. Ada yang sikotun yukhti. Sikoh tapi ya pernah keliru. Keliru beberapa kali. Seperti Ma'mar bin Rashid, guru dari Abdul Razak, dikatakan sikotun yukhti. Seperti Abu Bakar bin Ayyash. Abu Bakar bin Abi Ayyas, sikotun yukhti. Sikoh tapi mengalami kekeliruan. Tidak masalah. Masih sikoh, cuma ya tidak sebagus kalau yang sikoh semata. Kemudian yang kedua, arut batu saniyah, level kedua, soduk. Kalau orangnya soduk, hadisnya dikatakan apa berarti? Hadisnya dipanggil apa? Ya, Hasan, dipanggil Hasan. Nah, kalau sikoh hadisnya dipanggil sahih. Kalau soduk hadisnya dipanggil Hasan. Atau mungkin istilah yang lain di sebagian kitab dipanggil mahilluhus sidq. Posisi dia adalah kejujuran. Dia tidak sebagus soduk, tetapi masih hadisnya Hasan. Soduk ini yang paling bagus di level kedua, yaitu hadisnya Hasan. Mahilluhus sidq, mungkin apa kesalahannya agak lebih banyak, tapi hadisnya masih boleh dihasankan. Au la ba'sa bih soduk. Tidak mengapa, hadisnya Hasan. Au laisa bihi ba'sun. Dia tidak mengapa. Nah, itu maksudnya apa? Hadisnya Hasan. Level kedua dikatakan hadisnya itu Hasan. Level ketiga, syaikhun. Baik. Kalau sekedar syaikhun itu hadisnya masih boleh dihasankan. Tapi kalau syaikhun yuktabu hadisuhu wa yungdharu fih, hadisnya ditulis dan diperiksa, nah ini biasanya dia tidak kuat. Dia perlu ada pendukung dari yang lain. Tapi kalau sekedar syaikhun saja, nah itu masih boleh dihasankan walaupun tidak sebagus soduk. Soduk lebih tinggi dari syaikhun, daripada istilah syaikh. Tapi kalau ada lafaz yungdharu fih, nah berarti agak lemah dia. Perlu dicari penguat. Hanya saja, ya memang ini ijtihad dari para ahli hadis. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, sholihul hadis. Kalau sekedar sholihul hadis, hadisnya itu hasan, masih boleh hasan. Dikatakan sholihul hadis, yaitu hadisnya sholih, yaitu hasan. Tapi kalau ditulis yuktabu hadisuhu lil i'tibar, hadisnya ditulis untuk dinilai. Kita tahu i'tibar maksudnya apa? I'tibar. Ahmad, i'tibar berarti apa? Diapakan i'tibar tuh? Atau siapa? Ya? Iya, masih diperiksa. Berarti gimana hadisnya? Iya, belum kuat. Dia perlu dicari pendukung, perlu dicari syahid atau mutaba'ah. Kalau sekedar sholihul hadis boleh, dia hadisnya hasan. Tapi kalau ditambah lafadz lil i'tibar, berarti tak seberapa kuat. Harus dicari penguat-penguat. Wa kana Ibnu Mahdi, Imam Ibnu Abdurrahman bin Mahdi, guru dari Imam Syafi'i, guru dari Imam Ahmad. Rubbama jaro, terkadang terjadi, jaro yaitu terjadi, zikrur rajulu, disebutkan seorang rawi, disebutkan pada beliau, fihi dha'fun, di dalam dirinya ada kelemahan seorang rawi itu, wa huwa shaduk, tapi dia shaduk. Fayaqul, maka Abdurrahman bin Mahdi mengatakan sholihul hadis, yaitu dia baik hadisnya.
Berarti apa? Hadisnya hasan, walaupun tidak sebagus soduk. Karena soduk, tapi kalau ini soduk fihi dha'fun. Soduk ada kelemahan, dikatakan sholihul hadis. Tapi masih boleh hadisnya dihasankan, tidak mengapa. Sekarang wa qaulul ulama, ucapan para ulama, fulan la a'lamu bihi ba'san. Fulan, saya tidak mengetahui ada keburukan padanya. Ba'san kan, ba's artinya sakit atau buruk. Saya tidak mengetahui ada keburukan padanya. Kalau sekedar ini hadisnya apa? Hasan, tapi tidak sebagus yang soduk. Cuma paling tidak si alimnya walaupun tidak berani mengatakan fulan itu soduk, tapi dia mengatakan saya tak tahu ada keburukan. Cuma dia tidak berani terang-terangan mengatakan dia soduk. Ini sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi walaupun dia tidak mencapai level soduk, tetapi hadisnya masih boleh dihasankan walaupun tidak ada penguat. Au muqaribul hadis, hadisnya dekat, yaitu dekat dengan apa? Hadis yang terpandang. Muqaribul hadis, dekat dengan hadis yang boleh menjadi hujjah. Berarti dikatakan hadisnya hasan juga. Boleh, tidak masalah. Tapi apa? Duna qaulihim la ba'sa bih. Tapi ini lebih rendah levelnya daripada ucapan mereka terhadap seorang rawi la ba'sa bih. Dia tidak mengapa, yaitu pasti dia tidak mengapa. Kalau tadi kan saya tak tahu ada masalah pada dia. Bahasanya masih agak berhati-hati. Belum berani memastikan, tapi saya tak tahu ada masalah. Ini semua dikatakan soduk, cuma soduk sendiri bertingkat-tingkat. Kemudian yang berikutnya, masalah kritikan kita bahas besok insya Allah. Besok insya Allah ada daras ya. Insya Allah kita isi. Ustadz masih di hospital, kasihan. Alhamdulillahirabbil alamin.